Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, silahkan salah satu memimpin untuk pembelajaran pada siang hari ini. Mas Arifin, silahkan dipimpin doa teman-temannya. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil Bismillahirrahmanirrahim. islami dina bil qur'ani imam wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amin rabbal Amin. alamin. Berdoa selesai, Bu. Amin. Oke. Siang hari ini kita belajar tentang adab menggunakan media sosial atau sosial media. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat yang tercela. Oke, kita balik dulu ke materi yang sebelumnya. Masih ada yang ingat nggak contoh-contoh sifat mazmumah atau sifat-sifat yang tercela? Saya contohkan satu, ada sifat berfoya-foya, kemudian ada sifat riak atau sombong, kemudian ada sifat apa lagi? Masih ada yang ingat? Mas Gandhi masih ingat kalau sifat mazmumah, sifat yang tercela itu contohnya apa aja? Sifat yang tercela, contohnya itu seperti kita mengganggu teman, itu kita tidak baik kepada teman, Bu. Yang teman. Itu berarti masuknya ke sifat hasad. Ya, Oh, terus benar. kemudian selain sifat hasad Ya, itu Bu. Sirik. ada lagi sifat mazmumah yang lain seperti iri atau dengki kepada temannya, kemudian sum'ah ataupun melakukan kebaikan untuk dipuji oleh orang orang lain. Nah, di minggu kemarin kita sudah selesai melakukan materi tersebut. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang adab menggunakan media sosial. Di sini ada yang tidak punya media sosial. Tidak ada, Bu. Semuanya punya media sosial ya. Ya, Punya, Bu. Punya, Bu. Nah, nah, kalau punya, Ya, ya, saya Bu. mau tanya media sosial itu apa artinya? Ada yang bisa membacakan atau menjawab? Media sosial. Kan kalian punya media sosial nih di rumah. Nah, terus media sosial itu arti Saya, atau Bu. pengertiannya apa? Coba Mbak Fitri. Ya, Bu. Eh, Media sosial itu adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Ya, berarti di sini poin utamanya dari media sosial itu adalah platform digital di mana kita itu bisa mengakses apapun melalui digital atau melalui dunia maya. Di mana dunia maya itu adalah dunia yang tidak kelihatan tetapi bisa dimanfaatkan, bi- bisa kita rasakan manfaatnya. Contohnya media sosial yang kita punya seperti Instagram, apalagi yang sering kita buat komunikasi media sosial, WhatsApp, TikTok, Facebook. ya Facebook, kemudian ada email dan yang lain-lain itu termasuk media sosial. Tetapi pada zaman sekarang ini khususnya pada anak-anak eh, kelas 11 ini media sosial itu terkadang digunakan untuk hal-hal yang kurang kurang baik. Padahal pada dasarnya Islam itu sudah memberikan peraturan untuk umatnya agar dapat menggunakan media sosial dengan baik. Di antaranya ada beberapa dalil-dalil yang memberikan aturan untuk penggunaan media sosial. Yang pertama adalah menjaga lidah atau menjaga ucapan. Itu ada di Quran Surat Al-Isra ayat 53 yang artinya
Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang baik. Dalam konteks ini, kita mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati dalam berbicara ataupun menulis. Ya, di media sosial itu tidak hanya kita berbicara saja, tetapi kadang kita lebih banyak menulis. Menulisnya pakai apa? Pakai jari, pakai jempol, kita ngetik. Nah, itu adalah tulisan atau kata-kata yang bisa dikeluarkan dari media sosial. Kalau kita tidak berhati-hati, itu akan menimbulkan kata-kata yang kurang baik, fitnah, ataupun dapat menyakiti perasaan orang lain. Oleh karena itu, ucapan atau tulisan di media sosial itu harus membawa manfaat dan tidak merugikan bagi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menghindari fitnah dan penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong itu kalau zaman sekarang disebutnya apa? Disebutnya Hoax. disebutnya hoax atau hoax. Ini tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika seseorang datang kepadamu membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Di media sosial itu kita juga seringkali dihadapkan pada informasi yang belum tentu benar. Kita itu pengennya mengajarkan hal untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan memastikan kebenarannya sebelum membagikan atau mempercayainya. Ini itu sudah dilakukan pada zaman dahulu. Ketika kita mendapatkan hadis, itu harus jelas apanya, sanadnya, rawinya, dan yang lain-lain. Seperti juga kita mendapatkan berita. Kita harus tahu, oh ini tuh beritanya benar atau tidak, valid atau tidak. Jangan sampai berita ataupun kabar yang masih kurang baik ini kita sebarluaskan sehingga menimbulkan fitnah. Yang ketiga, itu untuk menjaga privasi dan tidak membocorkan aib orang lain. Ini tertera dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Ini mengajarkan kita untuk tidak membagikan aib orang lain di media sosial. Kita seharusnya tidak membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin dan tidak mempermalukan orang lain di depan publik. Tapi kenyataan pada zaman sekarang ini, bahkan sering kali saya melihat di sekolah kalau ada temannya yang sedang tidur di kelas, ada temannya yang sedang makan, ada temannya yang sedang gurau, itu malah sekarang itu dijadikan bahan untuk video, dijadikan bahan untuk konten. Ya, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya tidak dianjurkan di dalam Islam karena nanti bisa menyebabkan orang itu tidak memiliki privasi ataupun aibnya seseorang itu bisa tersebar, ya. Jadi di sini saya juga ingin memberikan saran kepada kalian semuanya bahwa ketika kita ingin bersosial media, ketika kita ingin merecord video atau apapun, jangan lupa untuk izin dulu terhadap orang yang bersangkutan. Misalnya, kalian ini kan anak-anak sudah besar, sudah kelas 11. Misal kalian sedang praktek di bengkel, ya, sedang praktek di bengkel. Ada teman kalian yang tidak bisa ditakoni kunci Inggris, mah jawabnya kunci kemana-mana. Jangan di video, jangan dibuat bahan lelucuan. Karena itu yang sering saya jumpai ketika sedang mengajar, ketika sedang keliling sekolahan, anak-anak pada zaman sekarang itu sosial media sangat marak dan sangat kurang baik digunakan. Oke, kita lanjut. Yang keempat, tidak menggunakan media sosial untuk berbantah ataupun menghasut. Ini ada di dalam Quran Surat Al-Hujurat yang artinya, dan janganlah kamu saling mencela antara sesama kamu. Media sosial itu sering menjadi tempat untuk berbantah atau memperdebatkan masalah-masalah tertentu. Dalam Islam diajarkan untuk menghindari sikap-sikap mencela ataupun menghina. Kita harus bersikap sopan santun dan tidak menghasut orang lain. Contoh, ada beberapa kasus yang akhir-akhir ini marak sekali ada di media sosial. Kita di penghujung bulan ini adalah di mana bulan-bulan untuk kampanye
pilihan kepala daerah ataupun pilihan presiden. Untuk anak-anak kelas 11, saya pikir kalian sudah memiliki hak suara untuk memilih. Tetapi kita lihat di media sosial ketika ada ajang debat untuk bupati, untuk wakil bupati, dan yang lain-lainnya, biasanya ada oknum-oknum yang memotong potongan video yang mereka sedang berbicara kasar, seolah-olah mereka menghasut atau membantahkan masalah. Nah, ini kita perlu cermati bahwa ketika kita menonton video, kita melihat video, kita lihat sumber yang penuh. Jangan hanya sepotong-sepotong saja. Ya, mungkin dari hal-hal seperti ini kita bisa belajar untuk dapat lebih baik lagi menggunakan sosial media dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gimana Mbak Nur, Khalifah, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Berarti sampai saat ini kita masih paham ya sama penjelasan dari saya. Kalau masih paham, kita lanjut ke bagaimana sih agar kita itu bisa bijak bermedia sosial menurut Islam. Nah, yang pertama itu adalah menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, misalkan untuk berdakwah, untuk jualan, ya. Kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, menjaga adab dalam berbicara, karena kita berbicara itu bukan hanya secara langsung, tetapi kita juga berbicara dalam media sosial melalui handphone, melalui komputer, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hindari fitnah dan penyebaran berita bohong. Ketika ada berita bohong, ketika ada sumber-sumber fitnah, silahkan dihindarkan terlebih dahulu. Yang keempat adalah menghindari perdebatan yang tidak berguna. Sama seperti tadi yang saya contohkan ketika ada ajang debat pemilu, itu ada video yang dipotong-potong untuk perdebatan, itu hindarkan saja dari hal-hal yang seperti itu. Yang kelima, menjaga privasi dan tidak mengungkap aib orang lain. Ya, karena kita juga perlu privasi, kita sendiri juga privasinya ingin dijaga, jangan sampai kita membuka privasi atau membuka aib orang lain. Yang keenam, menjaga niat dan tindakan. Ya, niat kita memiliki sosial media itu untuk apa? Misal untuk hiburan, ya sudah, kita melihat yang sekiranya menghibur kita saja. Ya, kita memiliki media sosial untuk berkomunikasi, ya sudah, kita gunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan baik. Yang ketujuh, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dibagikan. Yang dibagikan itu dalam konteks diposting. Ya, apabila kalian memiliki akun, kemudian memposting sesuatu, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya dari Mas Arifin dulu. Pertanyaan pertama, selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa aja? Untuk membaca berita-berita terkini, Bu. Biasanya saya, Bu. Ya, membaca berita. Yang nomor dua, Mas Gandhi, selama ini media sosial apa aja yang diikuti? Yang kamu punya di HP itu apa aja? Media sosial yang saya ikuti banyak sekali, Bu. Ada Facebook, ada Yang penting, TikTok, ada Instagram juga ada. Pokoknya banyak sekali, Bu. ya, yang penting ketika kita memiliki sosial media itu digunakan secara baik, tidak disalahgunakan ataupun seperti tadi menimbulkan fitnah, menimbulkan perdebatan seperti itu. Ya, Ada Bu. lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita refleksikan aja. Yuk, yang mau membaca refleksi pada pembelajaran kita siang hari ini. Mbak Nur Khalifah sama Mbak Fitri, mungkin itu kan ada 5, bisa 3 sama 2-2. Baik, Bu. Mbak Fitri dulu, Bu. Ya, silahkan Mbak Fitri. Oh iya, Bu. Saya membacakan ya. Ya, Itu ada contoh penerapan adab dalam menggunakan media sosial.
Yang pertama, dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen di media sosial. Yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka atau suudon, dan mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan menggunjing orang lain atau gibah. Itu dua ya, Bu. Nah, sekarang Mbak Nur Khalifah. Oke, baik Bu. Untuk yang ketiga, gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Keempat, apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. Kemudian yang terakhir, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Berarti untuk pembelajaran siang hari ini sudah jelas semua, sudah paham semua. Mungkin kita akan lanjutkan di pembelajaran yang akan datang, tetapi dengan penugasan yang saya berikan. Ya, yang pertama adalah silahkan kalian membentuk kelompok terdiri dari 3 orang. Kemudian 3 orang tersebut membuat poster melalui media Canva atau apapun dengan tema adab bersosial media. Nanti setelah posternya jadi, pada pertemuan kita selanjutnya dicetak dan di pertemuan selanjutnya kita dijelaskan di depan teman-teman ataupun dipresentasikan. Itu nggih, paham semua ya, berarti untuk tugasnya ya. Paham, Bu. Oke, Ya, Paham, kalau Bu. Bu. pembelajaran pada siang hari ini kita cukupkan saja. Mas Arifin, silahkan teman-temannya dipimpin berdoa untuk doa penutupan. Semuanya duduk, siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan ridho dari Allah dan apa yang saya sampaikan semoga menjadi amal bagi saya dan juga menjadi ilmu bagi yang bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah.